Halo semuanya, selamat datang kembali di Footballier. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa. Dengan saya, Mildan Daru. Dan Dex Gleniza. Siniar ini mengudara setiap Selasa. Selasa dengan episode spesial. Selasa bersama Gleniza. Selasa dengan Gleniza di episode ke-50. Yoi. Gak kerasa Dex ya? Kerasa gak sih lo? Enggak 50 sih? itu hampir setahun loh. Kalau setahun tuh 54 pekan kan harusnya kan. Iya. Dan sebentar lagi betul ulang tahun gitu. Oh ini ulang tahun. So-soan. Tapi 50 maksudnya gue sih gak nyangka ya bisa sampai 50 gitu. Iya 50 tuh angka yang Dengan bulatnya enak, setengahnya 100. Entah kenapa 50 tuh 50, 25, 10 tuh. Untuk awal-awal tuh kayak 10 tuh wah keren gitu. 25 dan keren. genap juga gitu angkanya gitu. Kalau kita nanti ulang tahun mungkin di Berapa? episode berapa ya, kayak misalkan 54 lah gitu. Ya 54 tuh kenapa 54 gitu? Apa yang aneh dengan angka 54 gitu. Tapi kalau 50 tuh spesial gitu. Iya gak sih? Iya Rasanya 50 spesial emang. Padahal kalau nomor punggung 50 gak ada yang bagus. gak ada yang Siapa bagus. anjir 50. Dan karena episode spesial itu kita membahasnya juga pemain spesial gitu. Main spesial buat gua, buat lo, Buat semua orang lah. Oh, buat halayak. Buat halayak umum ini mah udah top of the top lah ini lah. Ya udah seperti yang ada di artwork ya. Betul sekali. Jadi nggak Yaitu usah sok-sok misterius lah kita kalau di sini. udah gak laku. Nggak laku. Yaitu soal Messi dan Ronaldo. Dengan judul kayak apakah masih relevan gak sih gitu antara Messi dan Ronaldo ini di era sepak bola sekarang gitu. Sekarang tuh maksudnya 2020 berarti. 2020 gitu. Dan karena itu juga tadi ketika ini di tag ini di bulan Agustus 2020 ini, di akhir Agustus, jadi lagi rame-ramenya Messi diberitakan pindah dari FC Barcelona. Jangan-jangan pas kalian dengerin ini si Messi udah pindah kemana gitu. Atau jangan-jangan masih emang udah stay aja di Barcelona gitu. Ada kemungkinan itu tuh kan. Cuma Iya. kita ngasih kabar soal ini, bersama soal ini. bahwa ketika ini di tag tuh si Messi lagi rame-ramenya tuh berita pindah dari Barcelona gitu. Messi lagi mau permisi ya. Gitu. Jadi awal mulanya tuh dulu kayaknya sekitar 2015-an sih. Yang setelah 2015 tuh- pasca mereka treble kan 2015 bukan sih? Iya. Treble kan. Terus habis itu setelah treble pemain-pemain bagus pada cabut, termasuk Neymar. Oh dulu MSN ya soalnya ya. MSN tuh udah trio paling top lah di dunia ibaratnya gitu. La Liga Ditakutin. lagi berjaya MSN, kalau Real Madrid apa? BBC, BBC ya. Itu Benzema, berjaya. Bale, Cristiano Ronaldo. Cristiano. Lawannya ya MSN ini gitu. MSN tuh Messi, Suarez, Neymar. Nah Neymarnya cabut tuh ke PSG. Neymar cabut ke PSG, ada penggantinya, Coutinho lah, segala macam lah gitu. Dembele, Griezmann. segala macam pemain didatangkan gitu. Bahkan sampai Griezmann tadi yang lo bilang Griezmann gitu. Tapi belum bisa mengembalikan trio MSN tadi gitu. Daya magisnya mereka bertiga gitu akhirnya gitu. Dan puncaknya itu di Agustus 2020 ini Barcelona menunjuk pelatih baru, yaitu Ronald Koeman. Yoi, Kuman. Begitu datang si Ronald Koeman ini langsung bilang kalau Suarez nggak bakal dipakai sama dia gitu. Suarez sudah tua juga sebenarnya ya. Iya, dan dia bilang Tapi masih jago. gue nggak akan pakai Suarez gitu. Lu bayangin jadi Messi gitu, ketika MSN tadi N-nya dihilangin dengan diganti berkali-kali gitu, gagal juga. Si S-nya tadi mau dicabut juga. Ini sebagai konteks juga, Suarez itu adalah sahabat dekatnya Messi. Tinggal sedaerah mereka. Katanya sering latihan sama pulang bareng. Makanya kalau Suarez cabut nih, Messi berpengaruh banget buat si Messi ini. Ya makanya itu ketika itu cabut, besoknya lagi langsung Messi ngirim fax ke Barcelona menyatakan bahwa dia ingin pergi dari Barcelona. Pertanyaannya kenapa Vex? Nah ini yang di timeline muncul tuh Dex. Kenapa fax tuh? Ya karena dokumen aja. Dokumen resmi ya harus pakai hal yang resmi gitu. Nggak bisa lo lewat WA doang gitu. Bos, gue mau pergi gitu. Nggak bisa. Lo lewat telepon nggak bisa gitu. Harus sesuai dengan sesuai legal gitu. Ya harus surat yang resmi gitu. Kenapa kemudian fax? Nah, kenapa Messi harus mengeluarkan sesuatu yang resmi tadi itu? Karena sebenarnya kontrak Messi itu berakhir itu di Juni 2021. Jadi kalau dari tanggal sekarang itu sebenarnya masih ada 1 musim lagi atau 1 tahun. Ya. 1 musim lagi gitu. Tapi di klausul kontrak Messi itu ada pilihan bahwa ketika kontraknya sisa setahun, Messi boleh pindah klub dengan gratis. Jadi seistimewa itu Messi, Dex. Jadi di akhir kontraknya bilang kalau kontraknya udah sisa setahun,
Messi pengen pindah, ya udah pindah aja gitu. Nggak apa-apa. Yang bikin kontrak siapa ini, beresiko banget ini. Iya. Ini keharmonisan soalnya banyak faktornya gitu. Siapa tahu nanti Messi nggak kerasan terus dia minta pindah beneran gitu. Yang bikin siapa? Di kontraknya berapa? 10 Juni ya? Iya, Tulisnya 10 ya? Juni. Tapi kayaknya emang ini bagian dari negosiasinya Messi juga sih. Harusnya sih ini permintaan tim legalnya Messi harusnya. Kalau lihat logiknya ya gitu. Nah, masalahnya lagi adalah di 2020 ini, Dex. Kompetisi itu mundur. Karena pandemi. Jadi kenapa 10 Juni itu sebenarnya karena dianggapnya adalah akhir musim. Ya. Kan musim kan berakhir di musim panas kan, di summer. Summer itu adalah Juni Juli itu. Juni udah beres sih biasanya. Gitu. Jadi tapi kan kompetisi diundur, jadi bukan 10 Juni lagi dong gitu. Akhir musimnya. Kata Messi gitu. Kata Messi gitu. Makanya dia mencoba untuk ngirim fax tadi, permintaan untuk pindah. Nah, ternyata pihak La Liga, Dex, langsung bikin klarifikasi resmi diposting di sosial media secara publik. Kalau ternyata Messi itu harus nggak bisa pindah dari Barcelona secara gratis. Karena udah lewat 10 Juni. Iya. Gitu. Karena nggak bisa lewat dari 10 Juni, berarti klub yang ingin mendapatkan Messi itu harus beli. Harus transfer. Nebus gitu. Nah, nebusnya itu ada harga release clause. Release clause-nya Messi itu adalah 700 juta euro. Ini angka impossible untuk di beli. Ini kurs saat ini ya 12,2 triliun rupiah. Itu nggak mungkin. Itu kalau lo ada, apakah ada orang atau klub yang punya uang segini? Ada, banyak yang punya. Tapi ketika dia beli, dia akan terkena financial fair play. Iya. Apa itu financial fair play? Pernah kita bahas di episode sebelumnya. Ya, Kalian scroll aja. Nah, tapi jadi release clause tadi itu 700 juta itu adalah angka yang ketika lo bayar release clause, Barcelona nggak bisa menolak itu. Iya. Jadi angka minimum untuk membeli Messi. Tapi kalau lo nego, misalkan 200 juta deh, 300 juta deh, itu tergantung Barcelonanya. Iya. Apakah dia mau atau enggak gitu. Dan ya itu tadi, gonjang gajinya tuh kayak gitu. Sampai kemudian di latihan perdana kan, Barcelona ada latihan perdana, sebelum latihan mereka harus swab test dulu, COVID-19. Klub, terus habis itu ada media, ada supporter, itu udah nunggu tuh di gerbang markas Barcelona tuh. Suarez datang. Messi nggak ada. Messi nggak ada. Menurut media-media Spanyol bilangnya karena Messi menganggap dia udah bukan lagi bagian dari FC Barcelona. Makanya dia nggak mau. Tapi sebelum itu gua sempat baca di The Athletic, itu banyak banget tulisan tentang Messi, soal hukum terutama ya. Soal hukumnya memang Messi nggak bisa menang sih. Sulit menang ya. Susah menang kalau dikasusin gitu. hukum. Sama juga di Spanyol juga, kalau udah nentuin 10 Juni, kalau udah nentuin tanggal gitu lah, nggak bisa dikenain karet-karet. Tapi kan 10 Juni kan kalau nggak pandemi gitu nggak bisa. Karena 10 Juni soalnya. kayaknya di kontraknya juga nggak ada klausul pandemi mungkin ya. Siapa yang bisa memprediksi ada pandemi? Sakti banget kalau bisa bikin kayak gitu. Atau mungkin force major, kalau force major mungkin masih bisa ya. Tapi cuman kayaknya nggak ada juga di situ ya. Force major seperti tidak ada izin gitu. Dan ya kalau kita ngomongin Messi lagi gitu. Kan kayaknya ini pemain yang udah paling terkenal lah gitu. Iya. Udah tau lah semua orang soal Messi gitu. Iya, gue mau nanya, emang iya ya? Semua orang tahu ya? Harusnya sih tahu Messi. Gue sempat kepikiran ada nggak ya satu nama pemain bola yang gue sebut ke entah kayak nenek-nenek ke anak kecil tuh tahu pasti gitu. Menurut lo Messi gitu nggak? Messi masuk, kecuali dia nggak ngerti bola sama sekali. Itu kan bukan bukan opsi kan. Iya. Wajar sih gitu. Dan Messi tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya pemain yang bukan sesuatu yang harusnya jadi superstar gitu. Kalau dilihat dari profilingnya ya gitu. Apa pendek maksudnya? Iya, terus dia nggak bergaya yang gimana gitu. Terus secara kehidupan juga nggak memperlihatkan hal yang glamor segala macam gitu. Ya karena kan kalau dari lahir gitu kan, dia lahir di Rosario itu sama kayak ini nggak sih, Maradona nggak sih? Kalau nggak salah, lupa gua. Bukan, sama beda kayak ini nanti di Rosario itu sama kayak ini Bielsa. Oh iya Bielsa ya. Oh iya ding Bielsa, sorry kenapa Maradona ya ke Bielsa gitu.
Dan ini orang yang Rosario, lahir di Rosario, terus orang paling terkenal yang lahir di Rosario tuh nggak ada ya kayaknya. Iya, Marcelo Bielsa. Ini mau gue bahas. Tapi orang nggak tahu bahasa Bielsa, Dex. Kecuali dia udah dengerin podcast kita. Udah disurvey. Oh gitu. Udah disurvey katanya yang orang terkenal paling terkenal dari Rosario tuh Marcelo Bielsa, bukan Lionel Messi. Cuma nanti ada cerita tentang nama Messi nanti kita bahas lah. Oke. Oh jadi sebenarnya karena orang nggak tahu kalau Messi itu lahir di Rosario. Mungkin logiknya gitu ya. Mungkin. Logiknya gitu ya. Jadi bukan karena Messi nggak terkenal, tapi orang kayaknya nggak tahu kalau Messi itu lahir di Rosario. Mungkin orang taunya kalau dia itu ya udah dia itu lahir di Barcelona gitu. Iya. Kayaknya ya gitu. Karena emang dari kecil emang itu kan. Dia di Barcelona kan. Nah, cuman sebenarnya nggak dari kecil-kecil masih dia tuh pindah ke Barcelona di umur berapa sih? 11 ya? 11 tahun apa? 13 ya? 13 Soalnya tahun. dia tuh mengalami mandek hormon kan. Hormon pertumbuhannya mandek, terus yang bisa menjalani pengobatan tuh ternyata Barcelona, sekaligus ya udah pindah sekalian ke Barcelona. Ya udah dia jadi pemain Barcelona lah sejak tahun berapa tuh berarti? 2001. Anjir udah berarti kalau 2020 udah 19 tahun di Barcelona, udah lama banget. Dia memang one club man sih, nggak pernah kemana-mana gitu. Terus juga 19 tahun di Barcelona tuh dia pertama kali treble tuh 2009, sekaligus juga Ballon d'Or pertamanya kalau di Barcelona Messi gitu. Dan ini kan yang membuat Rosario tadi nggak dibahas gitu. Maksudnya nggak masuk radar orang karena Rosario itu Messi itu ya orang Barcelona gitu. Bukan orang Rosario, bukan orang bener. Argentina. Image-nya selalu gitu kan gitu. Karena kehidupannya kayaknya gitu juga gitu. Apa-apa Barcelona di Catalan gitu segala macam gitu. Beda sama Ronaldo. Nah, kalau Ronaldo itu lahir di Madeira. Terkecil banget itu. Jauh dari Portugal daratan lah gitu. Dia tuh usia 11 ya, tadi ketukar angkanya. 11 pindah ke Lisbon. Waktu itu dia main di Akademi Sporting Lisbon. Nah, waktu pas 2003, pas pembukaan stadion barunya Sporting Lisbon, dia main sama Man United kan. Nah, disitulah dia dibeli sama Man United habis itu di 2003. Dan kemudian menggemparkan dunia saat itu ya. Habis itu karirnya benar-benar menanjak Ronaldo. Kalau Messi kan tadi cuma di Barcelona doang. Kalau Ronaldo Sporting, Man United, Real Madrid, Juventus. Dan Ronaldo itu karena kenapa Madeiranya terkenal itu karena Ronaldo benar-benar peduli sama daerah asalnya. Dibangun pariwisatanya lah, airport, investasi gitu segala macam gitu. Rumah sakit, bahkan patung Ronaldo yang jelek itu juga ada di airport Madeira. Jadi ya ibaratnya Ronaldo memberikan segala sesuatunya untuk Madeira gitu. Jadinya orang tahu asalnya dia dari mana gitu. Orang tahu Madeira jadi dari Ronaldo gitu. Kalau kayaknya juga tuh ya kalau nggak ada Ronaldo gue nggak akan tahu Madeira di mana gitu. Nggak tahu kayaknya. Tapi beda sama Messi meskipun ada Messi tapi jarang yang tahu kalau dia itu lahir di kota bernama Rosario di Argentina gitu. Dan kalau ngomongin Messi sama Ronaldo tuh sebenarnya ya udah pemain terbaik aja udah gitu. Tapi menurut lo itu apakah mereka itu pemain terbaik di sepanjang masa gitu misalkan? Kalau pendapat lo gimana soal ini? Kalau dari cuma angka statistik, iya golnya banyak banget. Tapi kalau dibandingin langsung, gue rasa nggak apple to apple, nggak bisa dibandingin. Misalkan sama siapa ya? Kalau Pele, Maradona gitu lah, Maradona gitu Messi nggak bisa. Beda generasi. Soalnya satu generasi ke generasi lain tuh yang bedain banyak. Bola aja beda, dulu berat gitu. Seragam aja beda, sepatu aja beda, segala macamnya beda. Apalagi yang beda Mil? Revolusi taktik beda, aturan beda. Sebelum ada back pass, offside segala macam itu juga beda gitu. Terus kayak apa ya? Kayak hal-hal sport science-nya lah. Sampai ya tadi sepatunya, bolanya segala macam beda gitu. Makanya sebenarnya ngomongin soal apakah Pele dan Maradona melawan Messi dan Ronaldo itu nggak bisa dipertandingkan tanda kutip gitu. Bisa di FIFA ada sih. Iya kan di game FIFA. Di game FIFA. FIFA Legend. Oh iya Legend ya. FUT-nya itu. Pro Club tuh di PES sih yang. Ya FUT itu kan. Ya tapi maksudnya kalau ngomongin Messi mah enggak berapa-apanya sama Maradona gitu. Ya susah juga sih dibandingin sih gitu. Maradona pernah bawa juara dunia? Nah itu lain soal. Beda juga gitu. Apakah support sistemnya sama juga? Nggak tahu juga gitu. Jadi ya itu tadi kayak misalkan kapan terakhir kali Argentina juara gitu? Kawan tadi
Udah lama. 86 berapa? Kalau nggak salah 86 kalau nggak salah ya gitu. Lama banget anjir. Iya, terus kayak Copa America yang lebih gampang lagi 90-an awal, 93, 92, 93 gitu. Jadi sebenarnya sebelum ada Messi pun gitu, Messi kan baru naik 2001-an ya, 2000 ke atas lah ya. 2004 dia juara Olimpiade. Olimpiade itu 2008. 2000 ke atas lah intinya lah gitu. Jadi 2000 ke bawahnya itu juga sebenarnya selama 10 tahun itu struggle juga Argentina gitu. Nggak pernah juara lah. Bukan tim bagus iya, ya. bukan karena Messi-nya juga gitu sebenarnya. Dan itu tadi kalau ngebandingin pemain yang kayak gitu ya emang udah nggak relevan gitu. Tapi kalau ngomongin apakah pemain terbaik satu dekade belakang, gue sih setuju Dex. Kalau gimana? Sama lah. Siapa lagi yang benar-benar complete package gitu. Kalau lo lihat mungkin prestasi timnya nggak bagus kayak Messi, Ronaldo itu kan juara Ballon d'Or, tuh juara pemenang sih. Ya, intinya dapat Ballon d'Or itu kan berturut-turut sejak Kakak tuh tahun berapa ya? 2007 apa. Sejak itu abis itu diputusnya sama Modric tahun 2018 kan. Itu membuktikan bahwa mereka adalah pemain terbaik. Tapi meskipun timnya nggak juara pun kayak misalkan pas Schneider Inter treble tuh, ya Schneidernya bagus cuman nggak sebagus Messi dan Ronaldo secara individu. Jadi kalau lo bilang pemain individu terbaik 10 tahun terakhir, iya Messi, Ronaldo. Ya, ganti-gantian aja mereka. Iya, secara image juga kan kita taunya Ronaldo adalah pekerja keras. Messi adalah pemain berbakat gitu. Nah, sementara kita juga harusnya sepakat bahwa pemain bagus adalah pemain yang berbakat dan dia juga kerja keras gitu. Jadi image antara bakat dan kerja keras itu ada di keduanya sih. Sebenarnya kalau bilang Ronaldo gak berbakat nggak gitu juga. Ya nggak bisa. Makanya Messi nggak kerja keras nggak juga. Nggak juga gitu. Tapi image-nya pemain terbaik adalah pemain yang berbakat yang kerja keras, ya udah gitu. Lo kerja keras doang kalau nggak bakat, gue sih bilang nggak bisa sih. Karena bakat tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kemudian turun dari langit terus secara spiritual. Kayak gitu juga. Bakat tuh bisa jadi secara fisiologis tubuh lo emang lo punya jantung yang kuat buat atlet gitu. Lo punya kaki yang proporsional gitu. Kalau lo nggak punya itu ya mohon maaf gitu, sekerja kerasnya lo ya akan susah itu untuk jadi pemain pro gitu, pemain yang top gitu. Kan gitu. Iya. Dan ada juga yang bilang kalau Messi, Ronaldo tuh nggak oke sih gitu, karena udah menurun. Kenapa? Udah tua gitu. Ya gue sih akan bilang kalau ngomongin pemain terbaik kayak gitu dalam era sekarang ya, kan di 2020 gitu. Kalau di satu dekade ke belakang, ya udah kita tadi berdua udah sepakat kalau Messi dan Ronaldo adalah pemain terbaik gitu. Tapi kalau di 2020 siapa? Lebih bagusan Lewandowski misalkan. Ya. Karena dia bisa ngegolin banyak banget kan gitu. Top skor di 3 kompetisi yang dia juara juga. Dan itu ya bisa aja, oke-oke aja gitu. Gue sih kalau ada orang setuju Lewandowski lebih bagus daripada Messi dan Ronaldo di 2020, ya. Gue sih akan bilang oh ya nggak apa-apa gitu, oke gitu. Meskipun gue nggak setuju ya secara ini ya, tapi kalau ada orang kayak gitu, gue nggak akan membantah juga sih gitu. Nah, cuman kan itu tidak menghalangi atau tidak menghapus image bahwa Messi dan Ronaldo itu adalah pemain bagus. Bukan kemudian dia jadi pemain jelek gitu. Kan nggak gitu kan gitu. Apalagi di satu dekade belakang gitu. Kayak misalkan debat lagi soal Ronaldo Brazil, Luis Nazario de Lima Ronaldo. Kebetulan namanya sama sih. Ronaldo Brazil sama Cristiano Ronaldo Portugal. Ada yang bilang Ronaldo yang asli adalah Ronaldo yang dari Brazil, katanya gitu. Kalau Ronaldo Portugal bukan Ronaldo gitu. Dan katanya sih Ronaldo yang Portugal ini, Ronaldo yang sekarang ini sangat benci sekali kalau dibanding-bandingin kayak gitu. Oh iya. Ada media, ada apa segala macam yang ngomong kayak gitu, dia marah gitu. Dia nggak mau dibanding-bandingin karena menurut dia ya udah gue beda gitu. Ya karena tadi emang beda gitu. Apakah kemudian misalkan kalau sekarang gitu, ngomongin sekarang kan konteks Lewandowski sama Messi tadi kan gitu. Kalau ngomongin sekarang di 2020 gitu, bagusan mana Ronaldo Nazario sama Ronaldo Portugal gitu? Ya jelas Ronaldo Portugal kan. Ronaldo Nazario udah gendut, udah dengkulnya udah kopong gitu. Karena kan lutut kan, jadi lutut kan gitu. Tapi kan pas waktu prime time-nya kan tidak menutup kemungkinan untuk Ronaldo tetap bagus gitu. Ronaldo Brazil tuh zaman dulu bagus gitu. Bahkan di SSB tuh gue kalau ada movement aneh-aneh tuh dia bilang Ronaldo yang bisa gitu. Ini ya, kalau mau Ronaldo kamu bisa melakukan ini, kalau kamu ke Ronaldo kamu nggak bisa gitu. Ada pokoknya nama Ronaldo tuh selalu muncul di segala trik-trik aneh-aneh lah gitu. Itu tadi kan. Jadi kalau ya udah, kalau ngomongin pemain terbaik beda generasi ya tadi beda, nggak bisa dibandingin. Terus tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk lo bilang kalau Ronaldo dan Messi adalah
pemain bagus gitu. Karena di prime time-nya masih oke. Bahkan di usia sekarang masih bagus juga mereka berdua gitu di atas kepala tiga gitu. Dan kalau ngomongin apa namanya soal Messi Ronaldo kan juga ngomongin ini Dex, harta dan duit segala macam tuh. Tapi yang sponsornya Nike Ronaldo, Just Do It. Iya, Ronaldo ini, Ronaldo dua-duanya sih. Ronaldo Brazil sama Ronaldo ini. Ikonnya kan juga kan Ronaldo gitu. Oh iya Ronaldo dua-duanya. Ronaldo dua-duanya kan Nike semua Nike gitu. juga. Iya gitu. Hanya uang ya. Dan ini kan yang apa menyambung sama pemain terbaik tadi bahwa kalau lo terbaik di bidangnya, ya otomatis duit akan nempel juga, sponsor akan nempel juga gitu. Iya. Itu berlaku di semua sih, lo mau aktor, aktris, seniman yang lain, penyanyi lah, pembalap lah gitu. Segala macam. Kalau lo terbaik ya lo akan nempel dengan harta tadi gitu. Ini kebetulan ada datanya dari, ini langsung ngomongin duit nih berarti ya. Ngomongin apa ya? Bukan duit sih sebenarnya sih. Nilai ya, value. Jadi kalau gua dapat contekan yang paling gampang aja lah, carinya transfer market lah ya. Ini juga pernah kita bahas di episode transfer. Jadi sebenarnya nggak bisa benar-benar dipercaya, cuman ini sebagai acuan aja. Jadi nilai Messi itu berdasarkan transfer market naik terus sejak 2009. 2009 itu ketika treble di Barcelona dan ketika dia dapat Ballon d'Or. Jadi titik awalnya ketika nilainya itu 50 juta pound waktu itu. Sementara kalau nilai tertinggi dia itu ada di 2018 adalah 162 juta pound. Habis itu cuma turun terus ternyata dari 2018 sampai 2020. Di valuasi terakhir di April 2020 ini itu angkanya ada di 100,8 juta pound. Tapi kan tadi kan kita lihat sendiri kan rilis clause Messi kan di 2020 itu 700 juta euro kan atau 625 juta pound kan. Nah, gue jadi bertanya sekarang. Itu kan transfer market ya yang ngira-ngira doang. Tapi ada gak sih studi yang benerannya gitu lah, berapa nilai valuasi Messi itu? Berapa Jadi tuh? gue nemu di Navigate namanya, itu gue kutip dari Bloomberg. Dia ngitung gaji Messi, ngitung penjualan jersey-nya Messi di Barcelona, ngitung revenue-nya Barcelona, ngitung prestasi juga, endorsement dan lain-lain. Katanya intinya ya harga Messi itu adalah 130 juta pound segitu. Valuasi Messi Murah sekarang tuh 130 juta pound. Lebih mahal daripada transfer market sih. Transfer market tadi kan yang terakhir itu 100,8 kan, ini 130 juta pound. Memang jauh lebih murah daripada 625 juta pound yang rilis clause-nya itu atau 700 juta euro. Jauh banget. Nah, itu kan tapi Messi ya. Sekarang kalau Ronaldo tuh nggak kayak Messi. Kalau Messi tadi benar-benar di 2020 tuh kurvanya tuh naik dan turun. Kalau Ronaldo naik turun, jadi pernah naik dan pernah turun. Itu puncak awalnya di 2008, titik awalnya ketika dia dapat Ballon d'Or itu nilainya itu 54 juta pound, jadi lebih tinggi daripada Messi waktu pertama kali dapat Ballon d'Or ya. Messi pertama kali dapat Ballon d'Or kan 50 juta. Nah sementara nilai tertinggi Ronaldo di transfer market itu di 2015 dan 2018 persis sama angkanya, yaitu 108 juta pound. Ini lebih rendah ya daripada Messi ya. Terus juga sempat turun 2015-2017, naik di 2018, kemudian turun lagi. Nilai terbaru versi sekarang Agustus 2020 itu 54 juta pound, jauh di bawah Messi. Messi tadi 130. Mungkin Ronaldo kayak faktor lebih tua juga kali ya, 35 tahun kan usianya di 2020, sementara Messi 33 tahun. Beda 2 tahun sih sebenarnya, nggak jauh-jauh amat sih, cuman dari harga ternyata jauh nih. Nah, dari studi sejenis kalau kita nggak ngambil transfer market, nilai Ronaldo ternyata jauh lebih tinggi daripada Messi. Kalau transfer market kan lebih rendah. Tapi kalau dari studi tadi lebih tinggi. Yaitu nilai Ronaldo ada di 361 juta pound. Kenapa bisa tingginya tinggi banget? Soalnya ternyata Ronaldo lebih banyak dapat endorsement. Ini benar-benar ngaruh banget buat valuasi yang ngitung kayak tadi gaji, jersey, revenue, endorsement kayak gitu. Ini juga dia berutang banyak sama agennya Jorge Mendes yang benar-benar pengen yang terbaik buat Ronaldo. Tapi sebenarnya kalau dibilang Messi nggak laku juga nggak gitu juga. Gue juga baru baca juga dari The Athletic, soalnya katanya Messi tuh paling males syuting iklan. Jadi bukannya iklan nggak mau ke dia, cuman dianya malas aja gitu, malas yang gitu-gitu, perintilan kayak gitu tuh malas lah gitu. Makanya angka endorsementnya kecil, valuasinya juga akhirnya kecil gitu. Nah ini juga gue juga dapat gaji Ronaldo juga
Lo tau nggak jadi gaji per detik dia berapa? Berapa? 17.000 rupiah. Lo diem dulu. Set, diem. 51.000. Udah banyak ya? 3 detik. Anjir gitu. Nah di 2020 itu gajinya Ronaldo dari yang main bola itu tahunan 48 juta pound, tapi dari endorsement 33 juta pound. Ini lagi-lagi gue memberikan apa ya, perspektif kalau ya duit buat pesepak bola tuh justru banyaknya dari luar. Terus juga kalau kita lihat Ronaldo, dia senang ini kan, apa ya, charity lah gitu, senang senang berbagi gitu. Apalagi juga dia nggak punya tato, jadi bisa bikin dia juga rutin donor darah. Itu mungkin yang naikin apa ya, pasarnya dia lah gitu buat orang-orang, selain juga duitnya juga. Nah, itu kan yang image-nya Messi itu kan itu kan. Messi itu ibaratnya kenapa dia jadi pemain bintang paling terkenal, punya jutaan fans, karena dia jago main bola gitu. Secara branding segala macam, akhirnya gue sih bilang kalau bukannya Messi tidak di branding ya gitu, karena Messi itu sebenarnya di branding. Dan dia punya sosmed kalau nggak salah termasuk telat sih Messi ini. Oh iya. Dulu tuh awalnya cuma tim Messi doang. Kayak Pep Guardiola tuh punya akun sosmed tapi yang dikelola oleh tim. Sama kayak Messi dulu awal-awal tuh dia punya duluan tuh adalah tim Messi kalau nggak salah itu. Nah itu yang ya udah itu tim PR-nya dia aja gitu. Karena pemain besar, dia kalau pemain besar kan dianggapnya seolah dia tuh aset yang berharga gitu, seolah perusahaan. Jadi ada yang jadi apa, manajer sosmednya, ada yang jadi marketingnya kan gitu kan. Padahal orang yang dijual tuh orang tuh, tapi orang itu tuh punya kayak perusahaan gitu. Nah dikelolanya kayak gitu si Messi itu, karena ya mau jual apa lagi gitu. Messi kan nggak bisa disuruh kayak Ronaldo kan bisa disuruh tampil, kayak disuruh dandan gitu. Iklan KFC aja mau. Iya, dan secara fisik udah ada banyak studi yang bilang kalau si Ronaldo melakukan operasi muka, gitu kan. Dia memperbaiki giginya, berbagai apa segala macam gitu, dan agar terlihat lebih, yang kata orang-orang, lebih ganteng gitu. Messi kan ya udah biasa aja gitu. Mau brewok juga karena dia kayaknya pengen brewok aja gitu. Kalau Cristiano Ronaldo kan dia mungkin kalau tiba-tiba jadi brewok kan karena style, karena apa gitu. Kalau Messi ya mungkin karena lagi malas cukur aja gitu. Biar dibilang god. Iya. Secara ini gitu. Dan efeknya kan jadi ini kan Dex. Efek ke non sepak bolanya gitu. Katanya kan duit gitu. Terus efek non sepak bolanya kan juga sama-sama dahsyat dua-duanya gitu. Iya sih. Kayak tadi kalau balik lagi ke Rosario ya. Tadi kita bilang kan Messi nggak terkenal itu kan di Rosario. Tapi ternyata pas gue lihat Pemkot Rosario itu ngelarang penggunaan nama Lionel dan atau Messi buat bayi-bayi yang baru lahir. Itu sejak 2014. Biar nggak semua orang di satu kota namanya Lionel Messi. Kalau Marcelo Bielsa masih boleh katanya. Padahal udah jadi nama stadion juga. Tapi sebelum peraturan tersebut diketok, katanya sempat ada bayi namanya Messi Daniel Varela. Ini bapaknya bangga banget. Ini dikutip banyak media nih di Argentina. Katanya, saya adalah bapaknya Messi katanya. Ya benar sih, emang nggak salah sih. Nah, ini kan itu kan tadi Messi kan. Nah, kalau Ronaldo, mungkin Ronaldo yang bikin kesel juga, kenapa nama gue sama sih sama Ronaldo Brasil gitu. Padahal bapaknya Ronaldo itu ngasih nama Ronaldo terinspirasi dari Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat yang dulunya aktor. Nah, ada wawancaranya juga. Jadi katanya bapaknya Ronaldo waktu ditanya kenapa pengen nama Ronald Reagan, dia bilang karena dia senang sama skill actingnya, bukan karena ganteng atau apa gitu. Nah, ini juga sempat diledekin abis apa interview ini. Ronaldo kan diving gitu. Wah, emang bapaknya ngasih nama gara-gara dari aktor kayak gitu. Tapi memang beneran katanya dari kemampuan actingnya gitu. Kalau dari Ronaldo. Terus kalau Ronaldo juga ada cerita masa lalu tuh, tahu sih Albert Van Trau itu? Tahu. Itu cerita yang ini sih umum sih, udah umum sebenarnya. Mitos tuh ya kayaknya. Mitos umum. Dia membantu awal kali Ronaldo. Coba lo ceritain lah, maksudnya dari awal. Ini menarik sih. Kalau yang belum tahu cerita ini harusnya menarik sih. Coba. Jadi dulu katanya waktu pas di seleksi Sporting Lisbon katanya, dia tuh ada temannya namanya Albert Frantau. Tandeman lah dua di depan. Nah, si Scottnya itu bilang, siapa yang cetak gol paling banyak akan gue masukin ke Akademi Sporting. Ronaldo cetak gol pertama, terus Van Trau cetak gol kedua. Nah, di gol ketiga si Van Trau udah ngelewatin kiper. Abis ngelewatin kiper dia malah nggak golin, tapi
ngoper bola ke Ronaldo yang ada di depannya katanya, yang mana harusnya offside kan, ternyata nggak offside. Terus Ronaldo golin lah. Nah di situ Ronaldo bisa cetak 2 gol, Van Traub 1 gol, makanya Ronaldo yang dipilih buat masuk ke akademi Sporting. Nah terus ketika dia nanya ke Van Traub, kenapa lo ngoper bola ke gua? Terus kata Van Traub, soalnya gua tahu lo lebih bagus daripada gua. Nah orang-orang di situ bilang kalau nggak ada kejadian itu nggak akan ada Ronaldo kayak sekarang katanya gitu. Cuman menurut gue ini cerita yang terlalu dibuat-buat sih. Ini cerita yang ya dari mulut ke mulut lah gitu. Nah, Dan kayaknya ya sejak sampai 2020 sekarang ini belum ada konfirmasi juga kan sebenarnya. belum ada. Cerita ini benar atau salah gitu. Ada sih gue nemu, cuman dari situs gak jelas anjir. Tapi dia bilangnya apa? Di situ saya jelas itu. Bilangnya ada wawancara Van Traub bilangnya gini. Jadi wartawan menemukan Van Traub dengan mobil mewah dan rumah mewah. Terus dia bilang, "Kamu dari mana dapat ini semua?" "Ya dari Ronaldo," katanya. "Karena Ronaldo berutang budi sama saya," gitu. Cuman itu nggak jelas situsnya tuh. Gua nggak bisa mempertanggungjawabkannya lah kalau mengutip itu. Tapi kalau lihat dulu yang story Ronaldo awal-awal tuh Dex, kayaknya dia emang ini deh punya sahabat-sahabat dekat yang menikmati harta kekayaannya sih. Dulu kalau yang sekarang udah agak tertib. Dulu yang masih belum tertib tuh sosmednya gitu. Dia emang pesta-pesta party-party gitu. Pas masih di Madrid awal-awal tuh kayaknya emang teman-temannya tuh di up gitu sama dia. Di tag di Instagram, saya jadi followernya ikut nambah gitu-gitu. Dan teman-temannya pas gua kan nge-search kan gua ada di tag sama dia terus nge-search ini siapa nih orang gitu, kayak bukan Van Traub juga Bukan gitu. Van Traub kan. Tapi ada yang nih kan kalau di search Google kan keluar kan kalau nama terus lu akan lihat ya oh ini aktris, by gitu. oh ini aktor, oh ini apa gitu. Nggak ada, dia nggak bukan siapa-siapa gitu. Dan kayaknya ya udah mungkin dia karena ya teman dekat aja itu. Dan nanti kalau Ronaldo punya track record tadi yang dari Instastory ini lagi-lagi kita pakai nalar netizen melihat sesuatu dari Instastory. Kalau ngelihatnya kayaknya ya emang Ronaldo royal aja sih kayak teman-temannya gitu. Mungkin Van Traub ini yang sahabat paling dekatnya lah gitu. Bisa jadi. Karena kalau terlalu cerita yang tadi itu terlalu ini sih, terlalu apa? Lagian kalau Van Traub sejauh itu dia juga pasti jadi pemain bola juga kan. Ya masa papa pemandu bakat sebego itu. Mau doa kan juga kan lihat nih orang udah ngelewatin kiper nih. Yang Seenggaknya dipantau lah gitu. Iya. Kalaupun gak dipilih gitu. Ya gue pantau terus selalu lo kayaknya jago gitu. ya yang lebih jago yang lewatin kiper lah daripada di umpan kan gitu. Nah, pertanyaannya kemudian udah nih kita udah bahas kisah dari Rosario-nya, dari Madeira-nya lah gitu. Bahkan sampai mitos Frantau-nya gitu. Menurut lo nih apakah Messi dan Ronaldo saat ini di 2020 sudah habis atau belum? Sebetulnya nih Mel, pertanyaan ini tuh mulai muncul setelah Luka Modric menang Ballon d'Or tahun 2018. Kan soalnya kan sebelum itu kan sejak 2007 kakak menang Ballon d'Or kan dia itu runner up-nya Messi kalau nggak salah ya. Peringkat ketiga Ronaldo. Habis itu pemenang Ballon d'Or Messi gitu terus. Nah, tapi ternyata itu terulang lagi di 2020 nggak ada Ballon d'Or kan. Jadi kita nggak tahu lah gimana. Meskipun ternyata setelah Modric menang 2018, 2019 Messi menang Ballon d'Or lagi gitu. Jadi gue bilang sih ini udah agak basi, cuman kalau sekarang tuh di up lagi gara-gara Messi pindah dari Barcelona, Ronaldo nggak juara Liga Champions meskipun juara Serie A. Kalau dilihat juga kan reputasinya apa ya, Messi alien ya, Ronaldo tuh robot gitu. Makanya kalau kakak bisa menang atau Modric bisa menang tuh manusia terakhir yang menang Ballon d'Or gitu, sebelum kemudian alien dan robot mendominasi. Terus juga kalau kita lihat gini Mil, di 2020 ini Messi usianya kan 33 tahun kan, Ronaldo 35. Waktu interview tahun 2018 kalau nggak salah ya, Messi itu bilang bakal pensiun di usia 35 atau 36. Kalau Ronaldo bilangnya bakal mau main sampai usia 40-an. Kalau kita lihat usianya udah setua itu sekarang dan mereka juga belum juara dunia, wajar menurut gue sih kalau era mereka dianggap udah habis. Soalnya kan Piala Dunia berikutnya tahun 2022 itu berarti Messi 35 tahun, Ronaldo 37 tahun, kayaknya udah terlalu tua sih. Ini anggapan gue ya. Orang-orang tuh menganggap pemain terbaik dunia tuh belum benar-benar terbaik kalau belum juara dunia. Nah masalahnya Messi dan Ronaldo itu meraih Ballon d'Or yang merupakan titel pemain terbaik dunia itu satu dekade terakhir gitu. Meskipun dua-duanya nggak pernah juara Piala Dunia gitu. Cuman Ronaldo doang bisa juara Euro kan waktu di 2016 gitu. Dan kayaknya menurut gue ya penghargaan individu itu tidak bisa disatukan dengan
penghargaan tim. Ya beda aja udah gitu. Kalau lo mau nilai dari apa? Individu. Oh yaudah, lo baru nilai pemain dari individunya. Juara Piala Dunia adalah gelar tim, piala untuk tim gitu. Jadi lo harus nilai sesuatu tuh dari timnya, timnya Ronaldo dan timnya Messi gitu. Nasib aja berarti dong nggak pernah juara dunia ya. Ya mungkin bisa jadi, bisa nasib, bisa apa gitu. Tapi Jadinya, kalau ada orang berpendapat berarti gelarnya itu nggak sempurna gitu lah. Oke masih terbaik cuman nggak sempurna, menurut lo gimana? Lo bisa menerima itu nggak? ya bisa juga sih, masih bisa, tapi kayak nggak adil juga lah gitu kan. Seharusnya nggak gitu. Karena ya Gareth Bale, lo tau Gareth Bale kan? Ya Wales tapi kan. Jago tapi di Wales gitu. Terus Ryan Giggs kan juga di Wales gitu. George Best Heeh. juga di Irlandia Utara. Di pemain bagus yang nggak ada ininya, nggak ada support sistemnya gitu. Jadinya ya udah susah untuk bisa ikut juga gitu. Nah kalau sekarang berarti di usia yang tua, berarti eranya udah habis belum dengan Messi dan Ronaldo ini udah semakin menurun, timnya juga nggak sekeren dulu lagi gitu. Apalagi Messi juga sekarang dispute juga sama Barcelona. Ini menurut lo gimana? Kalau Ronaldo dia usia 35 tahun sekarang. Kontraknya di Juventus itu sisa 2 musim lagi. Dan prediksi gue sih ada kemungkinan dia entah pensiun di Juventus kemudian di usia 37 atau dia kemudian pindah ke Liga Ore-Ore ya. MLS, terus Tiongkok, atau Indonesia nggak ada ya? di Arab gitu, di Qatar atau di manapun Qatar. gitu. Kemungkinan itu. Makanya kalau sekarang itu ya udah mau disenjang ini sih, sejak karir lah gitu. Nggak kalah. Jadi udah ya masih bagus, masih. Apakah udah habis? Belum. Karena masih di andalan Juventus, masih di top skor. Angka asisnya tinggi banget. Iya, masih jadi top skor juga kan gitu. Jadi ya udah masih jago lah gitu ibaratnya gitu. Meskipun nggak di prime time-nya, tapi Di jadi timnas kalau juga masih pertanyaannya jagoan. adalah habis sebelum 2020 ini belum. Terus Messi apakah udah habis belum? Belum juga kata gue gitu. Meskipun usianya di atas udah kepala 3 gitu. Gitu sih kalau pertanyaannya adalah udah habis atau belum. Menurut lo gimana? Ya setuju. Pada intinya setuju sih, cuman ya gue sih tadi menekankan di belum juara dunia dan kayaknya nggak akan bisa juara dunia sih Iya, susah sebagai ya. pemain ya. Iya. Nggak tahu. Tapi gue nggak ngerasa Messi Ronaldo cocok sebagai pelatih, meskipun Ronaldo pernah jadi pelatih dalam tanda kutip ketika juara Euro. Di final itu ya waktu itu. Ya. Ya nggak tahu juga sih apakah akan dilakukannya ya. Dan kayak misalkan tadi kita udah close masalah soal Ronaldo karena ya sisa kontrak 2 musim yang gue bilang tadi kan. Ada kemungkinan pensiun di Juve atau pindah ke Liga Ore-Ore. Tapi Messi masih panas Dex sekarang Dex. Lagi panas nih. Nah, lagi panas dan masih panas. Soal apakah sebaiknya dia pindah dari Barcelona dan kalaupun iya, pindahnya kemana? Pendapat lo? Jadi gue rasa Messi dan Barcelona itu apa ya? Barcelona itu terlalu mengandalkan Messi sih dalam dari 2010 lah, 2012 lah. Udah berapa tahun? Udah 8 musim mengandalkan Messi terus, dan bukan karena Barcelona jelek, tapi Messi-nya kejagoan aja gitu. Messi sejago itu buat segala macam tim, dan memang gak ada pemain lagi yang lebih hebat daripada Messi kecuali Ronaldo. Ganti-gantian maksudnya ya. Nggak bisa dibandingin juga. Jadi gua rasa wajar sih Barcelona ngandelin, wajar bukan Barcelona. Setiap tim mengandalkan Pemain yang bagus banget. Pemain yang bagus banget seperti Lionel Messi gitu. Terus juga kalau dibilang dia pindah, gue rasa sih kalau masalahnya kayak gini, tadi juga kita belum bahas intrik ya. Katanya Messi kayak gini gara-gara dia pengen menyingkirkan presiden Barcelona kan. Nah mungkin kalau Bartomeu udah resign terus Messi bertahan, gue rasa sih masih oke juga. Cuman Barcelonanya nggak sama dengan Barcelona yang dulu. Messi pun beda. Kayak jurnalis Spanyol tuh bukan ngutip, dia bilang jadi lot latihan Messi dan kawan-kawannya yang udah di atas 30 tahun, Suarez, terus juga Pique kan udah pada tua semua tuh. Itu lot latihannya udah rendah, pressingnya udah semakin rendah di pertandingan, sama Messi udah nggak sering lari lagi gitu katanya. Itu menandakan bahwa mereka ya udah nggak sebagus dulu lagi. Padahal sebenarnya sih menurut gua permainannya semakin pintar sih. Jadi kalau buat gue sih, kalau jadi Messi akan lebih mudah untuk punya 2 opsi aja, bertahan di Barcelona
dengan situasi yang kayak gini karena ya udah zona nyaman gitu, atau pindah ke tim yang dia kira-kira cocok dan kira-kira bisa berprestasi di senja kala karir. Kemanakah itu? Ke Pep Guardiola, Man City. Man City. Kemanapun Pep Guardiola pergilah. Soalnya pilihan malas dan pilihan aman menurut gua. Kayaknya Pep Guardiola juga kan masih penasaran kan, di 2020 ini belum pernah juara Liga Champions. Messi juga terakhir juara Liga Champions juga udah lama. Jadi ya menurut gua kalau gua jadi Messi sih ya antara bertahan atau pindah ke Pep Guardiola aja. Nah kalau pilihannya dua itu, bertahan atau pindah ke Man City, menurut lo lebih bagus mana buat Messi? Buat Messi-nya. Masalahnya lo kalau lihat iklim tuh Manchester sama Barcelona tuh benar-benar jauh sih. Gua Ya nggak yakin. Gue tanya dua itu. Gua nggak yakin Messi bakal betah di Manchester City. Jadi tapi gua rasa di senjata kala karir dia perlu perubahan sedikit dan gak akan lama kayaknya Messi kalaupun ke Manchester City lebih cenderung ke Man City sih. Man City ya. Pindah. Meskipun ada pernyataan juga dari salah satu analis top, Jonathan Wilson, dia bilang Man City tidak cocok di kedatangan Messi. Kenapa? Karena menurut dia Man City nggak perlu lagi striker, nggak perlu lagi penyerang, katanya sih gitu. Golnya udah banyak ya. Karena golnya udah banyak, mereka udah top banget untuk di depan gitu. Jadi kedatangan Messi kata dia nggak penting-penting amat. Menurut lu gimana? Ya kalau lihat dari kontribusi bertahannya Messi memang nggak ada kontribusi sama sekali sih buat bertahan. Bener kalau kata Jonathan Wilson. Cuman gue lihat kehadiran Messi di sebuah tim itu tidak serta-merta membuat timnya jadi jelek bertahannya. Justru sebaliknya secara tidak langsung membuat tim itu bertahan lebih baik karena tim-tim lawan bakal lebih berkonsentrasi untuk menjaga Messi. Messi itu sebagai magnet, sebagai gravitasi lah buat tim lawan. Itu terjadi di La Liga di mana garis-garis pertahanan lawan tuh lebih rendah ketika Messi bermain di Barcelona dibanding ketika Barcelona mainnya nggak ada Messi. Itu kelihatan banget. Jadi gua rasa di Manchester City ataupun di tim manapun nantinya Messi nggak akan berkontribusi kepada pertahanan, cuman tim-tim lawan jadi nggak bisa menyerang seperti biasanya. Itu sih. Sama ada pernyataan bodoh juga Dex, menurut gue Dex. Apa? Yang bilang Messi nggak cocok di Inggris karena Inggris tuh kick and rush. Inggris tuh keras. Gue nggak yakin Messi bisa bertahan sama tackle keras Premier League. Anjing, ini goblok, pernyataan goblok banget. Kenapa? Gue harus bilang ini goblok. Ya lo lihat lah pemain-pemain yang main di Liga Inggris sekarang gitu. Lo sebut pemain yang ada depan, Danny Ings yang golin banyak, Harry Kane, Jamie Vardy, siapapun lah gitu yang lo bilang apa, selalu striker gitu. Striker asing. Marcus Rashford gitu, striker asing segala macam lah gitu. Siapa lagi striker asing? Aguero gitu. Apakah mereka lebih baik dari Messi? Enggak gitu. Mereka cuma bertahan gitu. Jadi kenapa pikirannya sempit banget bilang kalau Messi nggak akan bisa main di Inggris? Ya gimana orang pemain kayak gitu bisa main? Gue rasa Messi akan kaget, tapi bakal bagus juga tetap. Tapi kaget aja gitu. Kok gini ya? Tapi gue bisa gitu. Ya mungkin fans MU lupa soal final Liga Champions tahun 2000 berapa? 2009 gitu. Itu yang Messi sundulan itu. Iya makanya. Gak pernah ada sejarahnya Messi golin nyundul. Gitu. Orang bilang kayak gimana, buktinya kayak gitu. Ajaib banget gitu, pemain-pemain ajaib gitu. Sama kayak misalkan tadi bilang Jonathan Wilson atau orang-orang bilang Man City nggak butuh Messi gitu. Menurut gue salah sih itu pertanyaan salah gitu. Itu bisa tercermin dari karena di pertandingan Man City lawan Lyon waktu Liga Champions. Gak klinis ya. Jadi pemain hebat, pemain yang ultra hebat, pemain yang top, pemain yang kelas dunia yang nggak masuk akal kayak Messi dan Ronaldo itu emang dibutuhkan buat hal yang krusial gitu. Raheem Sterling gak cukup. Nggak ada jelas lah. Kayak itu ya. Momen magic kayak gitu tuh emang harus pemain-pemain yang nggak masuk akal. Lu lihat gol Messi ketika dia ngelewatin 6 pemain gitu. Ketika dia meniru tanda kutip Maradona gitu. Itu kan hal kayak gitu kan cuma muncul di momen magic doang gitu. Nah itu yang didapatkan ketika lo mendapatkan seorang Lionel Messi, seorang Cristiano Ronaldo gitu. Itu lo akan dapat seperti itu, bukan cuma sekedar pemain jago doang, tapi ada momen-momen magicnya lah gitu. Kayak di Liga Indonesia tuh ketika lo dapat Boas. Itu ya, lo dapat Boas adalah ketika buntu apa segala macam tiba-tiba ada hal-hal ajaib aja yang dibuat Boas gitu. Dia nendang, tiba-tiba tendangannya menukik, masuk gol gitu. Itu kan bola-bola Boas kan kalau istilah anak-anak lokal kan bola-bolanya Boas nggak bisa ditebak apa segala macam gitu. Gerakannya dia lari ke kiri apa kanan dia nggak tahu karena tubuhnya kayak kaku gitu. Itu kan yang terjadi
dan kemudian Messi bisa melakukannya, itu sih kayaknya. Itu kan tapi kata lo kalau permainan Messi di Man City kan, berarti lo setuju Messi sebaiknya ke Man City aja atau gimana maksud lo jadinya? Gue sih pengen lihat dia main di Premier League sih. Gue juga sih. Itu doang sebenarnya ya. Tapi ini ada yang menarik itu Messi, ini gua nggak ngecek kevalitannya ya, cuman mungkin follower bisa ngecek. Messi sempat nge-request Bielsa untuk melatih Barcelona gitu. Ya udah Messi kita tengahnya ke Leeds. Anjir. Cuman gak akan cocok sih kayaknya. Biasa nggak suka biasanya pemain-pemain bintang kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau pengennya sih main di Premier League biar rame aja. Gue pengen tahu kayak gimana gitu. Gimana Messi main di Premier League itu sih. Jadi kalau Messi itu kan bilangnya ada dua sih yang pengen tuh orang biasanya ke Juventus buat barengan sama Ronaldo. Pengen lah lihat sekali-kali one last dance gitu. Messi dan Ronaldo semusim juga nggak apa-apa gitu. Nah satu lagi bilang Messi ke Man City, Ronaldo balik ke Man United supaya ada derby, rivalitas kembali dihidupkan gitu. Ya menurut gue sih kalau untuk berandai-andai ya itu dua opsi yang menarik. Messi ke Juventus atau Messi ke Man City atau Messi ke Man City dan Ronaldo ke Man United menurut gue menarik. Tapi Messi bertahan di Barcelona kurang menarik. Tapi buat La Liga ini harus dibutuhin tetap dibutuhkan, jadi makanya dipertahankan Messi kalau bisa di Barcelona. Dan tapi apapun terjadi, kalau yang akan dipilih Messi nanti, entah dia kemudian bertahan di Barcelona atau pindah ke klub lain, dan klub lainnya itu entah yang mana, ya udahlah, itu yang penting kita tetap support apa yang Messi pilih. Ini kita dari tadi ngomongin Messi, kebanyakan Ronaldonya jangan-jangan tiba-tiba pindah gitu ya, nggak tahu juga kan. gitu. Tapi Ronaldo tadi lo bilang baru perpanjang kontrak soalnya kan. Masih ada kontrak. Masih ada kontrak bukan? Dua musim dan usianya segitu kayaknya ya nggak akan aneh-aneh lah gitu. Aneh-aneh. Ya udah, sekian dari kami berdua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Mildan Daru, Dex Leniza. Izin pamit. Dadah. Ini adalah suara Pandit Komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.